Halo guys. Halo. Iya, apa kabar semuanya? Pada sehat Baik, kan? baik. Sehat. Semoga Lumayan semuanya lah. terhindar dari COVID-19 yang sedang wabah ini. Amin. Nah, kali ini di podcast kali ini kita mau bikin diskusi. Bukan bikin diskusi, kita mau diskusi nih melalui podcast untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester ya guys ya. Pelajaran Iya. logika dan Ibu dosennya Kristina Purwanti, Ibu Kristina. Nah, sebelum masuk ke topik, kita perkenalkan diri kita dulu. Mulai dari gue ya. Nah, gue sendiri Destian. Gue sendiri Destian, jurusan Manajemen Bisnis, angkatan 2017. Kalian? Nama saya Stefani Patras. Saya dari manajemen 2017. Saya Erika Yapar, jurusan manajemen 2017. Saya Jesslyn Janitra dari jurusan Bisnis Manajemen angkatan 2017. Oke. Iya. Dan kaku-kaku amat ya, kita ngobrol aja biasa. Kita diskusi sebagai mahasiswa. Nah, Oke. karena topik kita kali ini tuh ngebahas tentang COVID-19 yang sedang mewabah, tapi dari perspektif mahasiswa. Jadi kita santai aja, kita ngobrol, kita diskusi selayaknya mahasiswa seperti biasa. Udah lama kan nggak ngobrol-ngobrol ya? Iya. Iya. Oke. Nih, ada beberapa pertanyaan nih, gue udah siapin beberapa pertanyaan. Nah, selama self quarantine ini kalian ngapain aja sih di rumah? Jesslyn dulu deh. Selama karantin gini ya, kegiatannya tuh online class, ngerjain tugas lewat Moodle, terus belanja juga dari online karena social distancing kan. Terus lebih improve kayak hobi masak. Kadang workout juga lebih produktif sih kalau di rumah gitu. Produktif sekali ya? Itu Iya. setiap minggu sekali? Kenapa? Setiap hari atau seminggu sekali tuh? Hampir setiap hari. Siap. Daripada gabut ya gak? Iya. Oke. Kalau Stefani gimana, Steph? Kalau aku jujur aku kebanyakan binge watch ya daripada selain daripada online class. Terus aku juga lagi gambar-gambar. Aku juga suka makeup. Terus apalagi ya? Apa aja gitu yang bisa digambar karena segabut itu. Makeup. Iya. Terus apa ya? Aku belajar masak dari YouTube karena aku emang nggak begitu mahir dalam memasak ya, apalagi ya itu sih. Sampai sekarang udah bisa masak apa aja nih? So far yang paling enak Indomie sih ya. Kemarin bikin pasta fail banget. Iya, oke. Sok-sokan Boleh. bikin Nggak apa-apa, pasta. yang penting positif. Nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau Erika gimana, Er? Kalau gue di rumah aja ya paling banyak cari tahu gitu ya, kayak belajar masak gitu. Terus banyak minum vitamin juga iya. Ya begitu. Iya. Kalau gue sendiri sih sama ya, sama kalian, terbatas lah, mau ngapa-ngapain kegiatannya terbatas. Cuma karena gue orang yang nggak bisa diam, jadi gue cari-cari kegiatan apapun itu selama itu masih positif dan tidak merugikan orang. Bener nggak guys? Setuju nggak? Benar. Oke. Terus nggak bisa diamnya apa nih? Ngedance setiap hari. Kita nggak bisa diam, kita gabut, nggak ada kerjaan gitu loh, nggak bisa. Pasti gue cari kegiatan apa kayak nelponin kalian kayak atau gimana gitu. Oh, oke. Padahal belum pernah nelponin ya. Iya, sorry. Nah, menurut kalian nih, ngomong-ngomong soal online class tadi ya, kan tadi ada bilang online class. Menurut kalian lebih enak online class atau tatap muka di kampus? Justin dulu deh. Sorry, gue dulu ya? Iya, lu dulu deh, Jess. Oke.
menurut gue ya, kan gue kan PP tuh dari Jakarta UPH kan. Terus tuh lama gitu loh, jadi kayak lebih enak online kelas, lebih praktis, lebih fleksibel, terus lebih personal juga bagi introvert kan. Terus hemat waktu juga, hemat biaya. Terus yang paling penting social distancing sih, gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya lu tuh introvert gitu ya, mau ngasih tau itu ya? Enggak sih, kayak Ya. tergantung kondisi. Iya. Stefani, lu gimana Steph? Lebih enak online atau tetap muka di kampus? Kalau gue sih 50-50 sih ya. Kalau misalnya mengenai pelajaran, lebih enak tuh tatap muka karena kayak kalian tuh bener-bener ngelihat dosennya gitu loh, sama kayak environment-nya bener-bener environment belajar. Tapi kalau misalnya karena gue kan sebenarnya gue ambivert ya, tapi gue 1% introvert lebihnya. Jadi gue kayaknya lebih suka online gitu. Itu sih karena gue nggak pandai bersosialisasi di dunia nyata, jadi kayak lebih seneng online aja gitu. Iya. Berarti skor sementara 2-0, 2 online class, tatap muka masih kosong. Kalau Erika gimana? Lu mendukung yang mana nih? Kalau gue sih sekarang nih gue lagi pengen tatap muka pokoknya gitu ya. Mungkin karena gue bosen kali ya. Tapi kalau online class juga tuh ada enaknya juga. Cuman kalau misalnya tatap muka gitu lebih fokus gitu. Oh gitu ya. Buat lu lebih fokus karena environment-nya tadi kata Stefani ya, mendukung vibes-nya. Iya. Bisa ketemu teman-teman juga ya kan. Nah, itu juga sih sebenarnya kalau gue lebih ke gue pengen ketemu sama teman-teman sebenarnya di kampus itu gue kalaupun ngomongin tentang pelajaran bisa langsung nanya langsung, bisa langsung belajar langsung gitu di tempat gitu loh. Ngertinya bareng-bareng kan. Ngertinya bareng-bareng dan nggak susah dikontak. Terus kalau misalnya ada urusan kampus, kita bisa langsung aja kan ke ruang dosennya gitu, ke lantai 12 kan gedung F. Kalau lagi online kayak begini, kita ada urusan kampus yang kita perlu ada informasi tertentu, kita harus email dan kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak gitu loh. Atau enggak lama jawabnya gitu. Ya positif dan negatif lah ya semuanya. Gitu sih. Berarti 2 sama ya skornya. Iya, sama. sama. Oke. Nah, ya kan nih mahasiswa nih, kita move lah dari obrolan kampus nih. Sekarang kita topik intinya itu tentang COVID-19 nih. Tapi kita sebagai mahasiswa perlu gue pengen tahu nih pendapat milenial. Menurut kalian sebagai mahasiswa apa sih dampak yang kalian alamin sebagai corona? Setelah adanya corona. Sorry. Jesslyn dulu deh. Jess. Saya sebagai anak milenial gitu kayak lebih susah bersosialisasi kan dengan lingkungan. Biasanya Sabtu Minggu suka pergi sama teman, sekarang nggak bisa di rumah. Oh, jadi lebih ke hangout ya, up ya. Iya. Oke. Kalau gimana? Kalau gue sendiri, gue kan anak rantauan nih ya, ke Jakarta cuma buat belajar. Terus tiba-tiba pas ada corona, gue nggak dikasih pulang karena takutnya gue jadi carrier gitu loh. Makanya gue pas semua teman-teman tuh balik, gue di sini sendirian di Karawaci dan hampir tiap hari tuh ngelihat UPH tiap kali keluar. Wow, dan gimana tuh situasinya sekarang di lingkungan kampus, gimana situasinya sekarang? Situasinya sebenarnya sama-sama aja sih, cuman yang gue lihat tuh signifikan ya. Kan ada apa sih yang di zebra cross itu kan ada lampu merah kan. Biasanya tuh lampu merahnya kan pasti stop dong. Ini tuh disuruh jalan aja gitu. Jadi kayak suka bingung gitu kenapa. Oh, biar nggak ada kerumunan itu, biar nggak ngantri ini. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Iya. Karena perasaannya sedih atau seneng sendirian? Mixed up sih ya.
kalau misalnya gue sendirian terus mallnya masih buka, gue masih oke lah ya. Ini masalahnya semuanya tuh kayak bener-bener tutup, nggak Oke. ada yang buka, Oh, jadi sedih. iya. Berarti intinya sama kayak Jaslyn ya, hang out. Kalau Iya. Erika, Kalau gue punya online shop kan, ya pemasukannya udah nggak kayak dulu gitu. Mungkin karena corona ini kan. Ya terus terus menurun ya? iya nggak bisa jalan-jalan juga sih itu sih. Gitu ya. Gue juga setuju nih sama Erika. Gue juga kan ada jalanin beberapa usaha kecil-kecilan lah. Sama yang tadinya punya ada offline store-nya, sekarang jadi harus di rumah aja ngerjainnya. Terus merumahkan beberapa karyawan. Jadinya ya sedih, tapi gimana ya? Bener nggak, Tapi ya Iya, gimana? Kan buat nggak kebaikan bersama juga. kebaikan bersama, betul. Nah, kalau menurut kalian nih ya, udah 3 bulan nih kalian kan self karantin di rumah nih, dan kalian berkorban untuk tidak main keluar. Menurut kalian efektif sih untuk penanganan corona nih, Jaslyn? Dari saya lagi Iya, kamu menurut selesai. saya sih cukup efektif ya karena saya sendiri kan di rumah aja, tapi nggak tahu sih kalau orang-orang lain, kembali lagi kayak tergantung kesadaran masing-masing kan. Nah, kalau dari saya sendiri cukup efektif karena di rumah aja tuh bisa kayak mencegah penambahan angka corona Indonesia loh. Soalnya kemarin kan suka ada berita di TV kan, rapid COVID-19 itu udah sampai 35.000. Iya, semakin Tuh. meningkat. Iya, jadi kayak sebisa mungkin tuh menghindari keramaian gitu sih, gitu. Itu aja. Lebih kesadaran diri sendiri ya. Iya. Kalau Steph, gimana Steph? Ayo Steph. Gimana ya? Kalau menurut gue sih 50-50 lah ya. Kalau dibilang efektif banget sih enggak menurut gue, karena apa ya, self quarantine itu lebih ke preventing aja gitu loh, buat ya sama kayak si Jaslyn tadi bilang, kayak biar nggak banyak di crowded gitu. Iya, mengurangi aja lah ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya setuju nggak sih self quarantine? Pengen nggak sih ada self quarantine tuh? Kalau lu? Menurut gue sih untuk sekarang sih harusnya iya sih, karena udah Harus. banyak karena kayak Efektif kalau disiplin gitu nggak sih? Yes, betul. soalnya penanganan di Indonesia tuh belum terlalu yang sangat major kayak negara-negara yang maju lainnya gitu loh. Jadi kayak kita belum tahu pasti medical tuh lagi berbuat apa gitu loh. Jadi at least self quarantine juga bisa preventing kita gitu. Iya. Berarti kamu adalah wanita yang 50-50 ya. Namanya 50. Iya. Kalau Erika gimana, Ya itu kalau menurut gue tuh efektif aja kalau kita tuh disiplin. Cuman ya di sisi lain, walaupun cuma ya gue sendiri ya, walaupun gue di rumah doang, tapi gue rada takut gitu karena orang kerja gue juga positif. Oh ya, masih tetap Iya, ada ketakutan walaupun kalian udah self karantina. udah, dianya udah di rumah sakit, diisolasi di sana. Wow. Ya udah, semoga kita doain semoga dia cepat sembuh ya. Semoga Ya, bukan. amin. Nah, kalau gue pribadi, tanggapannya tentang self quarantine ini ya benar kata Erika tadi. Lu menurut gue adanya kerjasama. Nah, banyak sekali sekarang tuh di Indonesia ini tuh khususnya kalangan menengah ke bawah itu yang masih belum tahu dan masih belum ngerti soal gimana sih cara penularannya COVID-19 ini, terus pencegahannya seperti apa, itu tuh menurut gue tidak tersosialisasikan dengan baik. Makanya sebenarnya efektif apabila disiplin dan adanya kerjasama dari semuanya. Jadi kalau cuma kita doang, terus orang lain tetap kayak gitu kan percuma gitu loh. Ya nggak sih guys? Iya. Nah, gitu deh. Nah, sekarang nih, self quarantine kan udah mau usai nih.
udah mau berakhir. Sekarang pemerintah tuh sekarang lagi menyiapkan program lah ya untuk menghadap COVID-19 sekarang ini. Nah, itu tuh namanya new normal. Nah, kalian udah tahu belum sih new normal itu apaan sebelumnya? Dikit-dikit sih. Dikit-dikit ya. Iya. Jadi new normal itu tuh sesuatu yang baru, atau bisa dibilang corona ini tuh kita bakal anggap itu menjadi sesuatu yang kayak flu biasa atau penyakit biasa dengan protokol kesehatan yang juga akan menjadi biasa, nanti akan jadi normal dengan kalian pakai masker, cuci tangan dan lain-lain, hand sanitizer, itu tuh akan jadi sesuatu yang normal gitu loh. Nah, kalian setuju nggak sih sama new normal, atau pengennya kayak biasa aja, nggak usah pakai masker, nggak usah gimana? Kalau kalian gimana? Setuju nggak sih sama the new normal? Jaslyn? Kalau dengan saya sendiri kayak kurang setuju ya, soalnya lihat dari kayak berita di TV, penambahan kasus itu kayak semakin hari semakin nambah, bukannya semakin ada kayak penanganan baru. Terus dilihat juga, didengar-dengar vaksin juga kayak penyebaran virus ini juga vaksinnya kayak masih dalam tahap pengembangan gitu loh, jadi kayak belum pasti. Kayak ngeri aja, tadinya sehat terus tiba-tiba keluar jadi kayak kena gitu kan, gak mau. Iya, pengorbanan kita selama 3 bulan ini udah Iya diberi. weh. Ya ngerti lah. Benar setuju gue. Nah, kalau Stefani gimana, Stef? Kalau gue sih enggak ya, karena yang paling pertama pasti orang tua tuh nggak bakalan setuju. Apalagi kita ke kampus, apalagi gue tuh anak rantauan yang jauh dari jangkauan orang tua. Kalau misalnya amit-amit lah ya, tiba-tiba new normal terus gue kena, ya susah juga kan, maksudnya ribet juga. Dan itu baru cuman gue doang, gimana 1.000 orang yang lain atau berjuta-juta orang yang lain gitu. Itu sih. Oke. Kalau Erika gimana, Er? Kalau gue jujur takut sih new normal nih. Cuman mau nggak mau juga pasti bakal gitu kan ujung-ujungnya. Ya kayak pemerintah tuh batasin gitu. Pelan-pelan mulai dibuka tempat usaha-usaha gitu-gitu. Tetap gitu. Gitu. Kalau dari gue nih, dari yang gue lihat, pemerintah tuh kayak dia tuh udah merasa tertekan banget sama situasi sekarang, sama keadaan sekarang, terutama soal ekonomi. Makanya mereka sebisa mungkin nggak nutup semuanya waktu itu kan, jadi cuma self quarantine doang, nggak lockdown banget gitu loh, masih ada yang dibuka dan lain-lain, seperti logistik dan lain-lain kan. Nah, sama untuk sekarang juga kayaknya udah mulai tertekan nih negara kita nih, makanya kita yang gue lihat tuh pengen ngebenahin ekonomi kita lagi, pulihin keadaan ekonomi kita lagi dengan cara ya ngebuka semua bisnis dibuka lagi gitu loh seperti biasa, tapi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi sebenarnya sih balik lagi ya, new normal juga bilang ngeri ya nggak sih? Kita nggak tahu, ini kan penyakit ini kan juga apa namanya, nggak bisa kita lihat gitu loh, gitu kan. Nah, ini terakhir nih dari gue nih, kan kita nih podcast kita kali ini tuh kan bakal di-upload di YouTube nih guys. Terus siapa tahu yang nontonnya itu nggak cuma dosen kita doang, siapa tahu yang nontonnya itu masyarakat di luar sana yang masih belum ngerti dan masih belum paham lah soal penanganan atau penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalau ini berarti kita harus manfaatin nih guys, untuk kita sosialisasiin di YouTube dengan podcast kita ini. Nah, kalau misalnya dari Jaslyn dulu deh. Jess, lu mau kasih saran apa, Jess? Dari saya sendiri ikutin saran aja yang diberikan oleh agensi kesehatan masyarakat setempat loh. Kayak melakukan tindakan pencegahan yang sesuai, kayak
menghindari keramaian, terus pakai masker, terus kayak setiap mana-mana kayak kan sekarang kan social distancing kan, jadi kan beli apa-apa online, terus kita nggak tahu kan kayak perjalanan barang itu kayak gimana, jadi kayak setiap sampai rumah disemprot disinfektan gitu loh, kayak lebih bersih aja sih gitu, jaga kesehatan. Oke. Kalau Stefani gimana, Stef? Kalau gua dari mana dulu nih ya? Masyarakat deh ya. Untuk Boleh. masyarakat lebih tahu diri gitu. Kalau misalnya disuruh self quarantine, jangan pakai masker, jangan kayak maksudnya rebel gitu loh. Karena yang hidup di Indonesia tuh bukan cuman Anda sendiri gitu Nah, loh. benar. Kita tuh berjuta-juta orang dan Ya. kayak jangan jadi apa ya? Jangan jadi black sheep lah ya gitu. Terus untuk pemerintah lebih mikir mateng tentang new normal, karena menurut saya pribadi sih untuk kayak memutuskan new normal untuk beberapa bulan ke depan itu terlalu cepat. Terus Dini ya. iya benar. Apalagi penanganan medis yang kayak kurang gitu, takutnya amit-amit kenapa-napa lebih parah gitu. Terus lebih ke itu sih, lebih hidup sehat, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, ya itu, minum vitamin. Iya. Kayak ibu-ibu ya, suruh minum vitamin. Iya. Mahasiswa sekarang mendadak jadi ibu-ibu semuanya ya. Aduh, iya. Coba kalau Erika, gimana menurut lu, Er? Apa yang saran ke masyarakat di luar sana buat YouTube kita nih, buat podcast kita ini? Kalau untuk masyarakat ya ikuti protokol kesehatan aja. Terus tetap jaga jarak gitu. Kalau buat pemerintah, menurut gue sih pemerintah tuh bisa menggratiskan biaya pemeriksaan gitu. Pokoknya yang buat cegahin corona inilah. Atau bagi masker atau apa, APD. Terus kalau bisa bantuin juga masyarakat yang kecil-kecil gitu kan, yang pemasukannya per hari gitu misalnya. Apa pekerja harian lah ya. Iya. Kalau dari gua nih, sekalian menutup perbincangan kita kali ini. Kalau dari gua yang gua harapkan adalah adanya kerjasama nih dari semua masyarakat, semua tokoh, semua bidang yang masyarakat tekuni. Contohnya kayak misalnya polisi kan udah tahu ya dia berkontribusi di mana. Terus dokter kontribusi di mana. Nah, masyarakat di luar sana kan masih banyak nih kayak influencer. Silakan kalian kontribusilah untuk membantu negara kita ini untuk sosialisasiin minimal gitu loh ke masyarakat, ke followers kalian semua gitu kan. Jadi yang gue harapkan adalah kerjasama dari semua masyarakat di Indonesia ini supaya negara kita ini bisa sembuh lagi gitu, nggak ada pertikaian gitu loh, bisa normal lagi, kembali normal lagi, pulih seperti biasa, kita kuliah, hangout sama teman-teman, kayak gitu kan enak ya. Iya. Nah, yang pasti buat semua yang nonton, ibu dosen maupun masyarakat di sana yang nonton podcast kita ini, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, terus apa lagi guys? Pakai masker, hindari Pakai Minum rasa. vitamin. Makan sehat. Makan sehat tuh kayak apa? Jemuran. Ayo, kan makan sehat, makannya. Oh iya, berjemur juga itu katanya. Berjemur. Itu dari kami lah ya. Iya. Perbincangan kita ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan juga Amin. masyarakat juga bisa apa namanya? Bisa belajar lah ya. Sama-sama bermanfaat untuk masyarakat semua. Iya. Gitu ya. Oke, kita tutup. Dadah. Bye. Bye-bye. See you.